Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda saat ini sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya Arif RH. Pagi ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk mengenali keyakinan yang ada di dalam diri kita. Atau kita bisa mengecek sebenarnya kita meyakini sesuatu hal atau tidak. Saya berikan contoh paling sederhana untuk lebih mudahnya. Jadi pernah di suatu kelas beberapa kali sih saya menanyakan hal ini, yaitu saya tanya siapa di antara Anda yang tidak percaya, tidak meyakini adanya hantu, dan ada beberapa orang yang mengangkat tangan. Nah, saya tanya kepada salah satu di antara beberapa itu, betulan tidak percaya atau tidak yakin dengan hantu? Oh, enggak percaya. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, maka belum tentu itu adalah ekspresi dari apa yang dia yakini. Maka saya ubah pertanyaannya. Berani nggak Anda tidur di kuburan 3 malam sendirian? Ketika pertanyaannya diubah begitu, dia bilang, waduh Pak, nggak berani gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia meyakini. Tapi di awal dia merasa tidak meyakini itu. Berarti kalau muncul perasaan yang misalkan dalam kasus tadi adalah perasaan takut, berarti sesungguhnya dia meyakini bahwa hantu itu ada. Nah, jadi salah satu cara sederhana untuk memahami apa yang kita yakini adalah dengan mengenali perasaan yang muncul dari dalam diri kita. Nah, tentunya kita bisa kaitkan dengan topiknya apa dulu. Tapi kalau yang jelas adalah ketika perasaan kita enak, maka sangat mungkin keyakinan, apa yang kita yakini support dengan apa yang kita katakan tadi. Ya, misalnya tadi dikatakan saya tidak takut hantu. Terus berani nggak tidur di kuburan 3 malam? Oh, berani Pak. Takut? Enggak. Ya, asal dia jujur betul-betul tidak takut, atau mungkin dia sudah pernah melakukan, berarti dia betul-betul punya satu keyakinan yang support terhadap tadi. Tapi ketika keyakinan itu tidak support, ya tadi di pertanyaan awal dia mengatakan tidak takut hantu, tetapi ketika ditanya berani nggak tidur di kuburan, dia takut. Berarti ada keyakinan yang sebenarnya tidak support terhadap yang pertama kali dia katakan. Nah, seringkali dalam hidup kita begitu. Kita merasa bahwa apa yang kita inginkan dalam hidup itu adalah sesuatu hal yang kita yakini juga. Beberapa kali kok saya nanya, apa cita-citamu? Saya pengen jadi dokter Pak. Yakin. Nah, orang dengan mengatakan yakin gitu dikira cukup. Pertanyaannya perlu kita ubah. Ya, seperti tadi saya mengubah pertanyaan. Anda coba cari sendiri cara untuk menggali itu dengan pertanyaan. Nah, contoh sederhana kenapa keinginan dan keyakinan itu bisa berbeda. Saya sering mengajukan pertanyaan yang sama. Kalau misalkan kesebelasan kita PSSI ya bertanding melawan kesebelasan utama tim Brazil yang sudah 5 kali atau 6 kali ya juara Piala Dunia, saya lupa itu 6 kali atau 5 kali. Ini tim utama. Lalu mainnya di lapangan yang layak ya di luar negeri sana. Kira-kira Anda kepengennya menang mana? Saya nanya kepada beberapa teman. Dan ya kebanyakan karena mereka orang Indonesia, dia kepengennya tim PSSI yang menang dong. Itu udah jelas ya. Ya kepengennya Indonesia yang menang. Nah, tapi pertanyaan saya, Anda yakinnya mana? Yakinnya sih Brazil gitu lah. Nah, kita bisa lihat bahwa dia inginnya PSSI yang menang, tapi sebenarnya lebih yakin bahwa Brasil yang menang. Nah, dalam hidup kita kadang seperti itu. Kita menginginkan misalkan bisnis kita omsetnya naik, tapi sesungguhnya kita punya keyakinan yang tidak support ini. Nah, cermati emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Jika muncul perasaan-perasaan tidak nyaman, ya perasaan-perasaan yang kurang enak, itu adalah tanda bahwa ada keyakinan kita yang mensabotase apa yang kita mau tuju. Apakah saya terus sudah terbebas dari hal-hal gitu? Enggak. Masih banyak saya ngamatin ketika satu hal muncul rasa takut, rasa cemas, berarti ada keyakinan yang di dalam diri saya yang nggak support. Nah, begitu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan tema yang kita bahas pada pagi ini bisa bermanfaat buat Anda. Dengan mengenali rasa, kita bisa mengenali apa yang kita yakini ya ada di dalam diri kita. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.